Jadi, hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Karena Komik Boboiboy Galaxy musim kedua isu yang ke-24 ini sudah rilis dan saya juga udah banyak kena spoiler soal isu yang ke-24 kali ini. Ya udah waktunya kita untuk alur cerita isu yang ke-24 ini ya. Dan seperti biasa, link pembeliannya ada di deskripsi. Sebelum itu seperti biasa, spoiler warning dulu nih bagi kalian yang nggak mau kena spoiler soal Komik Boboiboy Galaxy musim kedua isu yang ke-24 kali ini. Kalau mau spoiler lanjut, kalau nggak ya udah stop di sini, baca dulu, nikmati sensasi keseruannya dulu, baru balik lagi ke video kali ini. Link pembeliannya ada di deskripsi. Dan langsung saja, inilah Komik Boboiboy Galaxy musim kedua isu yang ke-24, Galaxy dalam krisis. Cerita isu 24 ini dimulai dengan adegan flashback di mana latihan antara Kaizo dan juga Kirana semasa di Akademi Gurlatan, di mana mereka ini diawasi oleh ayahnya Kirana itu sendiri, yaitu Jenderal Kuldar, jenderal tertinggi Laskar Elit Guruhan, dan juga diawasi oleh Laksmana ya, di mana Laksmana ini juga masih bertanggung jawab ya atas Kaizo dan juga Feng ini, yang dimana kita juga melihat Feng kecil juga masih ada di situ dan dijaga oleh Laksmana, sedangkan Jenderal Kuldar ini mengawasi latihan pertarungan antara Kaizo kecil dan juga Kirana pas masih muda itu ya. Nah, di sini dimana saat pertarungan latihannya ini Kaizo ya masih awal-awal masih culun lah ya, dimana Kaizo gampang banget dikalahin oleh Kirana, yang dimana Kirana ini udah jago banget ngelawannya si Kaizo, dan gimana lah ya Kirana ini menang terus sampai ya Feng ini juga ngejek-ngejek si Kaizo. Aduh, adek sesat ya ini, dimana bukan dukung kakaknya lagi, tapi ya memang di sini Feng juga menganggap Kirana sebagai keluarganya sendiri. Dan saat pertarungan latihannya ini dimana Kirana ini songongnya minta ampun ya, dimana Kirana selalu ngejek-ngejek Kaizo kalau Kaizo ini kalah ya, sampai agak ya sedikit agresif lah ya di sini pertarungannya si Kirana, sampai ya ditegur lah ya sama ayahnya yaitu Jenderal Kuldar, sampai ya udah berhenti aja, udah kamu udah keterlaluan, janganlah beginilah ya. Tapi Kirana juga maksudnya baik ya, agar Kaizo di sini juga bisa sekuat dirinya. Tapi mungkin ya terlalu songong aja ya si Kirana ini. Dan Laksmana yang juga bersama Feng kecil ini memberikan nasihat kepada si Feng kecil ini agar tidak seperti Kaizo yang sekarang ini ya. Maksudnya biar Feng ini lebih baik, tidak seperti kakaknya sekarang gitu, yang jatuh seperti nangka yang busuk ya. Lagi diejek juga ya sama Laksmana di sini. Dan di sini ternyata Laksmana ada menyebutkan kata-kata buah nangka ya untuk ngejek si Kaizo gini ya. Ternyata Laksmana jokesnya juga dari bumi juga nih ya. Waduh, jangan-jangan Laksmana kecil-kecilnya juga adalah golongan yang sering nyolong-nyolong buah nangka pas jatuh ini. Waduh, kacau sih kalau gitu Laksmana nih. Ya udahlah, lanjut. Dimana setelah latihannya selesai, Kirana bilang ke Kaizo agar tidak baperan gitu ya, agar tidak ambil hati gitulah ya, dan memberikan saran dan juga nasihat kepada Kaizo ini, dan agar Kaizo ini bisa sekuat dirinya nanti. Dan Laksmana juga memberikan nasihat kepada Kaizo, kalau mau jadi seperti hero idolanya dia, maka kamu harus berlatih keras ya, lebih keras lah. Dan ternyata di sini yang agak mengejutkan adalah ternyata hero idolanya Kaizo adalah Amato, ayah dari Boboiboy. Waduh, ternyata idola Kaizo ini nggak diduga-duga ya. Waduh. Ya udah, cukup flashbacknya, sekarang beralih ke masa sekarang di mana Kaizo, Boboiboy dan juga Gopal sudah menemukan rencana agar bisa naik ke lift turbo ini, dan di mana di sini Kaizo juga menjelaskan gimana sih struktur di kota planet Gurlatan ini, yang ternyata ada kayak sistem kastanya gitu, yang mana paling rendah itu di mana kota paling bawah yaitu tempat pekan pangkal guru, yang dimana sekarang Boboiboy, Gopal dan juga Kaizo sekarang ini, di mana tempat itu diisi oleh para buruh dan kelas paling bawahan lah ya. Kemudian di tingkat yang kedua gitu, di kedua dari bawah ada teras guru, di mana sektor ini adalah sektor industri, di mana proses ya industri-industri berada, dan juga tempat yang akan mereka tujui ya itu adalah penjara, kompleks penjaranya gitu. Dan paling atas itu ada kota Trawangan, di mana itu adalah pusat pemerintahan dan kelas-kelas bangsawan lah. Kemudian beralih ke kompleks penjara, di mana di sini Feng menjelaskan gimana dulunya setelah kejadian di planet Gugubogi diserang Borara itu kan orang tuanya Feng ini kan tewas,
Dan setelah itu dimana Feng dan juga abangnya alias Kaizo dirawat oleh keluarganya Kirana ini dan juga di dalam pengawasannya Max Mana lah ya. Lagi-lagi flashback dimana pasca kejadian Boboiboy Movie 2 setelah penyerangan Retaka Voltra di planet Gurlatan, di sini kita diperlihatkan gimana kondisinya dan gimana Kirana menangis atas kepergian ayahnya, yaitu tewasnya Jenderal Kuldar di tangannya Retaka. Waduh. Dan seperti biasa Feng dan juga Kaizo yang datang terlambat ya udah melihat Kirana nangis. Oke, flashbacknya sudah, sekarang balik lagi ke kompleks penjara dimana karena jam kuasa dan barang-barang mereka ini disita, Kuali dengan liciknya langsung mengelabui penjaga yang datang dan akhirnya mereka bisa lolos dari penjara dan langsung mencari di mana jam kuasa dan barang-barang mereka ini disita beserta juga benih okuat karena Kuali yang membawanya. Di sisi lain di kamar diraja, di sini Kirana bersama Jenderal Sariai yang sudah siap dengan kuasa Voltra yang sudah stabil di pedang yang akan digunakan oleh Kirana nantinya. Lalu datanglah Jenderal Gurmida yang membawa keyboard ke hadapan Kirana ini. Tapi di mana nih Pak Pato? Mungkin asumsi udah disikirin, entah kemana gimana nantinya, kita lihat aja. Tapi yang asal sekarang Kirana sedang bersiap dengan upacara pengangkatan dirinya atau naik tahta ya istilahnya. Dan di ruang senjata Gurlatan di sini Feng ya yang Kuali berhasil menemukan barang-barang mereka, tapi naasnya harus berhadapan dengan Warden Demo alias penjaga dari ruang gudang senjata di Gurlatan ini, yang dimana dengan persenjataan yang ada di sana mereka memanfaatkannya, dimana combo YNY langsung dilancarkan dengan senjata tambahan yang ada di ruang persenjataan untuk melawan Warden Demo ini, yang dimana pertarungannya sangat brutal sekali. Warden Demonya susah dikalahin tapi akhirnya bisa juga dikalahin oleh combo YNY Yayai Danding. Tapi di belakangnya Feng dan Kuali hanya bisa ngeliatin aja sambil makan popcorn. Waduh gimana sih ini. Nah tapi karena banyak penjaga yang datang akibat Warden Demonya ini udah dikalahin, Feng yang akan melawan atau ngurusin para penjaganya ini dan menyuruh yang lainnya ini untuk pergi duluan sana dan nanti akan bertemu di istana utama gitu deh katanya. Nah tapi saat mereka ini udah lari nih ya, si Yaya, Ying dan juga Kuali, mereka dihadangkan oleh sesuatu, kirain penjaga, malah Kaizo, Boboiboy dan Gopal. Si Boboiboy Gopal udah dihajar babak belur lagi, waduh. Dan sekarang kita sudah tiba masanya untuk upacara naik tahta Kirana. Kini dia resmi menjadi Maharani Kirana atau istilahnya Ratu dari Gurlatan ini. Dan akhirnya Kirana mewariskan kuasa elemental Voltra yang asli. Dan upacara pengangkatan Kirananya ini ternyata disebarluaskan ya di TV-TV planet-planet lainnya gitu. Mulai dari Windara, Baraju sampai Kapten Papa dan juga Tokasa yang ada di kapal Kapten Papa ini bisa menyaksikan hal tersebut. Nah ini entahlah nih Tokasa sama Kapten Papa ini ada rencana sesuatu nggak ya untuk menghentikan si Kirana atau memanggil bala bantuan. Kita lihat aja nanti. Yang asal di sini Kirana ingin semuanya tunduk di bawah kekuasaan Empire Gurlatan agar tidak ada lagi kayak Retaka dan juga Borara gitulah ya. Dan sesaat setelah pidatonya Kirana ini selesai, ada seseorang dengan pakaian Laskar Guruhan mendatangi dirinya. Dan ternyata orang itu adalah Feng yang ingin menyertai Kirana dalam misinya ini. Nah Kaizo yang melihatnya langsung tidak akan percaya gitu. Wah kok adik saya ini begini. Dan langsung membuat tim yang lainnya ini akhirnya terbongkar dan akhirnya dikepung gitu. Nah tapi pertanyaannya di sini, apakah Feng benar-benar berkhianat atau memang ada rencana di balik semua ini? Apalagi Feng juga udah sempat dihasut oleh Kirana di masa dia di penjara gitu. Sudah dikunjungi lah ya oleh Kirana semasa dia di penjara gitu. Dan gimana nantinya? Tapi sayangnya cerita pun sudah tamat. Dan untuk sneak peek dari komik Boboiboy Galaxy musim kedua isu yang ke-25 ini, kita melihat gimana Boboiboy yang sekiranya lagi bernegosiasi gitu dengan Feng, dan Feng yang ya kira-kira beginilah ya kata-katanya. Nah, apakah di sini mereka akan adu nasib, pertanyaan saya gitu. Waduh. Ya, tapi kita akan bahas di video yang lebih lanjutnya.
Dan sekian aja dulu video dari kali ini. Kalau kalian mau share-nya yang benar, karena ini video masih mengandung spoiler. Jadi share ke teman-teman kalian yang sudah baca, atau sekiranya fine aja dengan spoiler ya. Dan jangan di-share ke yang nggak mau spoiler. Itu saja pesan saya. Sekian dari video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang menyakitkan hati kalian. Besok saya harus ulangan akhir semester. Jadi kita akan bertemu di video selanjutnya. Goodbye.